Bunda pernah nggak sih ngalamin dada sebelah kanan sakit? Ini sebenarnya udah ada videonya ya. Dan di sini juga aku bakal memberikan beberapa tips dan juga menu-menu aku ya. Ini aku hanya sebutin aja makanan yang baik ya, dan juga makanan pengantar pada saat pemulihan dan juga berjuang melawan asam lambung. Pastikan kalian nonton videonya. Video ini agak panjang ya, karena aku bakal jawab dan juga bakal jabarin secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali dan semangat sekali aku kembali menyapa kalian. Tentunya akan memberikan lagi tips ya seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena aku juga pernah berjuang, aku juga pernah dari posisi kalian. Jadi kalian gak usah merasa takut, kalian gak sendirian ya. Ada banyak orang yang mengalami penyakit ini ya. Penyakit ini memang tidak bahaya, tapi sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Apalagi kalau misalnya nih kita terus-terusan meratapi nasib atau memikirkan penyakit ini tanpa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, itu pasti sensasinya berasa banget ya. Karena setiap hari itu sensasinya kayak biasanya beda-beda ya. Ada pusing, kelayangan, mual, engap, sesak, sendawa-sendawa, kebas, susah tidur, susah makan, dan lain sebagainya ya. Aku juga pernah ngalamin hal itu teman-teman ya. Dan kemarin itu aku nggak aktif ya untuk di YouTube. Aku tetap upload video yang udah beberapa hari yang lalu aku rekam ya, aku buat. Jadi kemarin itu aku di kampung sekitar 5 hari ya, hampir semingguan lah ya aku di sana. Terima kasih teman-teman atas pengertiannya, dan terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas pulih. Yang kemarin pengen ketemu ya. Jadi untuk kampung suamiku itu adalah di Serang, Banten, tepatnya di Catang, Pamarayan. Dan kemarin kebetulan aku juga sempat diajak jalan-jalan ya ke Banten ya, sekalian ziarah. Di sana itu luar biasa banget ya, indah, bisa tempat healing ya, karena di sana itu bisa ibadah ya. Semoga nanti bisa umroh, karena aku merasakan di sana itu luar biasa banget ya, suasananya juga adem, indah banget. Aku sih pengen lagi ke sana, insya Allah next time ya. Nah teman-teman, dan kemarin yang sudah komentar, aku upload foto, terima kasih ya atas perhatian kalian. Terima kasih juga atas doa-doanya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, jangan lupa di like, komen, dan juga share ya video-video aku. Karena video ini atau channel ini adalah bahas terkait pejuang asam lambung, GERD, anxiety ya. Jadi kalian gak usah takut, nggak sendirian. Penyakit ini pasti sembuh, inilah hanya sensasi sementara ya. Ayo bangkit, ayo semangat, pasti sembuh. Oke teman-teman, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian ya, yang masih berjuang. Tetap semangat tentunya, insya Allah pasti sembuh. Yang penting terapkan 3P-nya, olahraga ringannya secara teratur juga. Dan kunci kesembuhan yang utama itu adalah dari faktor pikiran ya. Meskipun kita udah pantang makanan ya, udah menghindari pantangannya, tapi kalau misalnya pikirannya masih susah dikontrol, itu penyembuhannya bakal sulit, bakal lama. Jadi harus healing ya, harus dibebasin pikirannya agar cepat penyembuhannya. Langsung aja, pertama aku bakal baca ini pesan dari Zukri 9745 ya. Ini aku udah siapin handphone. Bun, pernah ngalamin dada kanan sakit nggak? Jadi di kanan ya, sebelah kanan, tengah, kiri, aku tuh sering banget ya. Dan teman-teman, aku pernah EKG, aku pernah rongsen, aku pernah toraks. Karena dada aku itu selalu sakit, dan pikiran aku pada saat itu, karena aku sering banget bawa motor setiap hari. Kemana-mana aku tuh bawa motor ya, jadi aku pikir ini karena aku kecapean atau mungkin aku masuk angin, karena setiap hari itu aku bawa motor pagi, siang, malam, dan dulu itu aku sering banget pulang malam. Ternyata setelah dicek semuanya normal, dan memang itu hanya dari sensasi asam lambung. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga dari pola makannya, dari kecapeannya juga nggak boleh ya. Jangan terlalu kecapean, istirahatnya juga diperhatikan ya. Gimana Bun mengatasinya agar dada kita nggak sakit? Caranya tetap terapkan 3P ya. Makanannya dipantang, porsinya diperhatikan. Karena kalau misalnya asam lambung kita nggak naik, atau lambung kita baik-baik aja atau sudah membaik, itu nggak bakalan sakit lagi dadanya. Sebelah kanan, sebelah
kiri ataupun di tengah. Biasa aku dulu ngalamin ya, biasa lagi di jalan lagi bawa motor, iya sakit banget ya, kadang kayak ditusuk-tusuk, kadang kayak sakit banget, kayak ketekan gitu. Aku pernah teman-teman, jadi kalian gak usah takut, itu tuh hanya sensasi asam lambung. Jadi caranya selain menjaga pola makan, pola hidup sehat, sering balurin minyak kayu putih aja pada saat mau tidur ya, pada saat keluar rumah misalnya, atau naik motor ataupun naik kendaraan umum. Jadi balurin dulu badan kalian dengan menggunakan minyak aromaterapi atau minyak kayu putih. Bisa juga pakai minyak kahir atau kutus-kutus, itu bagus ya, enakan juga. Kemudian cara yang lain bagaimana? Aku itu dulu sering minum air hangat, minum madu, kemudian istirahat yang cukup, intinya seperti itu ya. Dan juga perhatikan asupan makanannya. Seperti itu cara mengatasinya, jadi nggak usah takut ya. Kemudian selain itu juga lakukan peregangan ya, olahraga ringan aja, jadi bisa digerakin aja tangannya misalnya, karena kan ada hubungannya di sini ya. Kemudian lakukan pernafasan diafragma agar napas kita juga plong, jadi itu biasanya penuh gitu ya, nafas pendek, terus tarik nafas, itu dulu sering banget aku ngalamin ya. Dilakukanlah pernafasan diafragma, kemudian olahraga ringan, lakukan yoga, meditasi. Kalau misalnya pikiran kita udah tenang, makanan kita udah dipantang, porsinya juga diperhatikan, hindari berbaring setelah makan juga ya, agar asam lambung nggak naik. Kemudian biasanya kalau misalnya ada sensasi panas di dada sampai di kerongkongan, itu adalah sensasi GERD, itu reflux atau asam lambung kita naik ke kerongkongan, menyebabkan dada kadang kayak terbakar, sakit, panas. Jadi hindari berbaring setelah makan, perhatikan menu-menu makanannya ya. Insya Allah semoga lekas sembuh ya. Atas nama Zukri 9745 ya. Semoga nonton video ini, jadi nggak usah takut. Yang penting asupan diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya ada siapa ya? Ada Ragil Syahwal di Putra 2703. Makan yang baik buat pemulihan. Tolong bikin videonya lagi bun, biar bermanfaat untuk teman-teman pejuang asam lambung. Untuk makanan-makanan ini udah sering banget aku buat ya teman-teman. Banyak banget videonya, entah itu dari sayuran, buah-buahan, cemilan-cemilan, aku udah sering aku buat videonya. Jadi di sini aku bakal share intinya aja. Semua jenis makanan itu bukan yang nggak boleh ya kita makan, tapi tergantung dari kondisi lambung masing-masing orang. Dan juga kalian harus sadar diri kalau kita ini adalah ada asam lambung, ada GERD, ada gastritis misalnya. Jadi semua jenis makanan itu sebenarnya cocok-cocokan. Dokter itu selalu menyarankan dan menghimbau kepada kita semua, hindari makan makanan yang berlemak, hindari makanan-makanan yang pedas ya, hindari yang goreng-gorengan ya, hindari yang kecut ya, hindari yang pedas ya, yang asam-asam ya, dan lain sebagainya. Itu selalu dokter menghimbau kepada kita yang ada riwayat asam lambung, GERD ataupun MAH. Jadi kita selalu bilang iya dok, siap dok gitu ya. Tapi kembali lagi kepada kita, oke lah kalau misalnya pedas, kafein, soda, kemudian yang kecut-kecut, yang berlemak, santan-santanan, ketan, dan lain sebagainya, itu pantangannya banget untuk pejuang asam lambung. Tapi gimana dengan yang goreng-gorengan? Karena banyak banget bun, aku tuh nggak bisa makan kalau misalnya nggak makan sambal. Aku tuh nggak bisa makan kalau nggak ada yang digoreng, seperti misalnya ikan goreng, tahu goreng, dan lain sebagainya. Nah kalau menurut pribadi aku nih ya teman-teman ya, pada saat aku berjuang pemulihan, dan sampai dengan saat ini aku tuh masih menghindari beberapa pantangan. Itu kembali lagi ke individu masing-masing. Tapi cara aku pada saat itu adalah aku itu yakinkan ke diri aku kalau ini hanya sensasi sementara dan aku harus memantang makanan beberapa bulan sampai benar-benar aku pulih. Jadi dari situ aku mantang makanannya, aku hanya makan yang direbus, yang dipanggang. Kalaupun goreng-gorengan, aku itu pakainya minyak yang baru. Biasanya pakai minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, atau minyak kelapa ya, bisa VCO ya, Vineco, bisa Barco, dan lain sebagainya. Aku udah sering share juga minyak-minyakan yang sering aku konsumsi. Tapi kalau misalnya kalian pengen konsumsi makanan-makanan yang berminyak, jangan berlebihan, jangan mentang-mentang enak mau nambah lagi, besok aku mau goreng ini lagi lah, jangan setiap hari. Aku tuh dulu kalau makan yang goreng-gorengan sekali seminggu, 10 kali sehari, atau bahkan 2 minggu sekali, seperti itu ya. Kemudian saran aku pada saat kalian berjuang maupun pemulihan, pada saat mau makan nasi ya, ataupun mungkin mau makan sesuatu ya yang kira-kira nih
masih takut-takut. Aku pengen makan gorengan nih, misalnya tempe atau tahu, tapi takut banget. Jadi aku tuh selalu makan apapun selalu dilapisi atau dilandasi dengan makanan-makanan pengantar ya. Aku tuh selalu sedia tepung Garut, air tajin atau oat. Jadi kalau misalnya pada saat bangun pagi nih, kalau misalnya aku mau makan nasi ataupun mau sarapan nih dengan menu-menu tertentu, biasanya kan dulu sarapan aku itu adalah nasi, kadang nasi putih, nasi merah atau bubur. Aku tambahin sayur sop, biasanya aku tambahkan ikan rebus atau ayam rebus. Jadi 30 menit sebelum aku konsumsi makanan-makanan aku tersebut, aku itu seduh tepung Garut dulu. Jadi ada pelapisnya, ada pengantarnya. Tidak langsung nasi yang masuk. Kenapa? Karena aku itu ada gastritis, ada radang lambung. Ya, jadi buat kalian yang ada radang lambung ataupun ada iritasi, saran aku kasih pengantar dulu ya, agar nggak kaget kalau nasi masuk kan udah radang atau misalnya udah iritasi, udah luka, langsung nasi yang masuk. Kecuali nasi yang lembek sih nggak ada masalah. Tapi aku tuh dulu 2 tahun lebih lah ya, aku tuh selalu rutin konsumsi tepung Garut. Tepung Garut udah sering aku share ya, udah sering aku buatin videonya, kalian bisa cek di video-video aku yang lain. Jadi cara konsumsi tepung Garut ini adalah pada saat bangun tidur, misalnya kalian mau ngangetin perut dulu ya, atau mungkin aduh kayak ngeganjal nih di perut aku, nggak enak banget, keras ya di tengahnya, biasanya itu mah. Dikompres dulu, setelah dikompres diamkan selama 15 menit atau 20 menit, lalu minum air hangat. Setelah minum air hangat, seduhlah tepung Garut atau bikin air tajin, beras merah, beras organik, beras putih, nggak ada masalah, yang penting ada pengantarnya. Kemudian setelah itu minum atau konsumsi tepung Garut ataupun air tajin. Jadi pilih salah satunya aja ya. Setelah itu biasanya aku mandi atau dandan ya, mau ke kantor. Setelah 30 menit ya udah selesai dandan, misalnya udah selesai mandi dan lain sebagainya, barulah aku sarapan. Sarapan aku juga sedikit, kadang hanya setengah centong, kadang 1 centong, kadang hanya 3-4 suap. Jadi itulah cara aku pada saat aku berjuang maupun pemulihan. Dan makanan-makanan aku yang lainnya semuanya adalah yang lembek-lembek. Mau makan nasi, pagi, siang, malam, sore ya, semuanya makanan-makanan yang lembek. Tapi kita itu biasanya juga bosan. Aku bosan makan bubur terus. Jadi bisa makan nasi tapi jangan terlalu keras. Dan caranya harus dikunyah halus agar tidak menimbulkan sensasi dan mudah dicerna ya. Kemudian makanan apa lagi sih Bun yang aman pada saat kita pemulihan ya? Ya nasi lembek. Selain nasi lembek aku selalu sedia oatmeal ya. Kemudian selain oatmeal juga aku selalu sedia bubur ya, bubur kacang hijau juga boleh. Bubur kacang hijau ini bagus ya, bisa menetralkan asam lambung. Tapi kita cara mengolahnya juga diperhatikan ya, jangan pakai santan-santanan dulu. Kalau kalian pengen pakai santan, santannya diganti aja dengan susu. Bisa susu kedelai ya, bisa susu almond atau yang lain-lain. Aku itu biasanya pakai Visoy. Itu enak banget menurut aku ya. Jadi pada saat aku berjuang makanan-makanan aku ya, aku tuh atur jadwal 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Kalau misalnya aku makan 3 jam sekali, dari ke 3 jam ini misalnya aku sarapan jam 7, kemudian makan lagi jam 10, dari jam 7 ke jam 10 ini aku selalu selingi dengan cemilan. Mau cemilan apapun ya, yang penting aman. Aku kadang buat sendiri ya, baik itu kue-kue dari tapioka ya, dari tepung maizena, dari oatmeal. Aku tuh selalu rajin banget dulu ya, karena aku tuh nggak mau aktivitas aku terhambat gara-gara lemas. Jadi aku tuh mencari idenya, apalagi nih hari ini aku harus masak, aku harus makan agar aku nggak lemas, agar aku nafsu makannya. Kemudian buah-buahan ya, buah-buahan juga harus selektif makan ya. Seperti buah pepaya kalau aku aman ya, buah melon aman sama aku, semangka aman sama aku, buah naga aman sama aku. Tapi yang paling sering itu adalah pepaya, melon, dan pisang. Pisang ini adalah pisang kepok, biasanya aku rebus, atau pisang barangan, bisa dimakan langsung, tapi cari yang udah matang banget. Kemudian sayuran aku adalah sayuran-sayuran wortel, buncis, kemudian kacang panjang, daun katuk, daun kelor, ya itu aman sama aku ya. Kemudian selain itu juga sawi hijau aku sekali-sekali bisa makan, yang gak ada masalah. Daun kemangi juga aman.
Jadi itu adalah makanan-makanan yang aman buat kita. Untuk cemilan-cemilannya carilah yang gandum-gandum. Perhatikan juga untuk nilai gizinya pada saat beli cemilan, kemudian lemaknya ya, kemudian pemanisnya. Biasanya kan ada ya, aku tuh dulu selektif banget untuk membeli cemilan-cemilan karena aku juga dulu pernah konsultasi ke dokter spesialis gizi ya, atau ke spesialis gizi. Jadi buat kalian yang saat ini masih bingung mau makan apa, boleh contoh makanan-makanan aku ya, udah sering aku share. Tapi kalau misalnya mau dengan makanan kalian sendiri boleh nggak apa-apa. Jadi menurut aku makanan itu cocok-cocokan, cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Jadi coba caranya ambil sedikit dulu, cobain. Kalau misalnya nggak aman atau nggak cocok, ada sensasi, dihindari dulu, berarti lambung kalian masih belum menerima makanan itu. Tapi kalau misalnya udah dicoba nih, aman, boleh dilanjut, tapi jangan sering-sering, jangan banyak-banyak, secukupnya aja ya, seperti itu. Kemudian untuk minuman-minuman aku pada saat itu adalah aku tuh hanya minum air putih, air madu, biasanya infus water kurma. Itu adalah yang menambah daya tahan tubuh aku. Untuk susu almond, susu kedelai itu yang sering aku beli, aku konsumsi pada saat itu. Kemudian untuk susu bubuk aku selalu konsumsi susu SR Gomilku ya, susu SR12. Ini adalah susu yang sering aku konsumsi pada saat itu. Semoga bermanfaat, dan yang bertanya nonton video ini, terima kasih yang sudah selalu setia nonton video aku, yang dari dulu bertanya. Kalau belum aku sempat jawab atau belum sempat aku jawab ataupun balas, ditunggu aja ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian udah aku capture, ada aku catat. Aku nanti bakal buatkan videonya. Di kalian pantengin terus channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe juga ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!